Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan telah tiba. Kota tempat Abu Nawas tinggal dipenuhi dengan suasana syahdu. Orang-orang bangun dini hari untuk sahur. Masjid-masjid ramai dengan lantunan ayat suci. Dan aroma makanan berbuka menyebar dari rumah ke rumah menjelang maghrib. Di salah satu sudut kota, seorang pria tua bernama Harun duduk termenung di depan rumahnya. Ia adalah seorang pedagang kecil yang sehari-hari menjual kurma di pasar. Namun sejak beberapa bulan terakhir dagangannya sepi pembeli. Ia merasa kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk bersedekah seperti yang dianjurkan di bulan Ramadan. Suatu malam setelah sholat tarawih, Harun memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Ia berjalan menuju rumah sang cerdik yang terkenal bukan karena hanya kepintarannya, tetapi juga kebijaksanaannya. Sesampainya di sana, Harun pun mengetuk pintu. Dan tak lama, Abu Nawas pun keluar dengan senyum khasnya. "Silakan masuk, Tuan. Apa yang bisa kubantu?" tanya Abu Nawas sambil menyuguhkan segelas air kepada tamunya. Harun pun menghela nafas panjang. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya. Aku sering mendengar bahwa bersedekah di bulan Ramadan akan mendatangkan keberkahan. Namun setiap kali aku memberi, aku justru merasa semakin kekurangan, Abu Nawas. Apa yang salah dengan sedekahku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. Ia lalu mengambil sebutir kurma dari meja dan menggenggamnya erat di tangannya. "Tuan Harun, coba kamu lihat kurma ini. Jika aku terus menggenggamnya erat, apakah kurma ini bisa berpindah ke tangan orang lain?" Harun pun menggelengkan kepalanya. "Nah, begitu juga rezeki Tuan Harun," lanjut Abu Nawas. "Jika kamu terlalu khawatir kehabisan, kamu tidak akan pernah bisa berbagi, Tuan Harun. Tapi jika kamu membuka tanganmu, kamu akan melihat keajaiban dari memberi." Meskipun mendengar penjelasan itu, Harun masih tampak ragu. Ia pun berkata, "Tapi bagaimana jika aku sendiri dalam kesulitan, Abu Nawas? Bagaimana mungkin aku bisa memberi, sedangkan aku sendiri butuh?" Abu Nawas pun tersenyum lagi. Ia lalu mengajak Harun berjalan ke pasar. Di pasar, mereka melihat banyak orang yang berlalu lalang membeli kebutuhan untuk berbuka. Abu Nawas mendekati seorang penjual roti dan membeli beberapa potong roti. Kemudian tanpa sepatah kata, ia berjalan ke sudut pasar dan memberikan roti itu kepada seorang pengemis tua yang tengah duduk kelelahan. Harun mengamati tindakan itu dengan heran. "Wahai Abu Nawas, mengapa kamu tidak menunggu ucapan terima kasih dari pengemis itu?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tuan Harun, sedekah yang paling baik itu adalah yang tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kita bersedekah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah yang memerintahkannya. Apakah kamu pikir Allah tidak melihat apa yang baru saja kulakukan?" Harun pun termenung. Ia mulai memahami maksud Abu Nawas, tetapi masih ada kegelisahan di hatinya. Setelah dari pasar, Abu Nawas pun mengajak Harun ke tepi sungai. Air mengalir jernih, berkilauan diterpa cahaya bulan. Abu Nawas menangkupkan kedua tangannya ke dalam air dan mengangkatnya. Namun sebelum ia bisa minum, air itu mengalir keluar dari sela-sela jarinya. "Perhatikan ini, Tuan Harun," kata Abu Nawas. "Jika kita terlalu menggenggam harta karena takut kehabisan, justru kita akan kehilangannya lebih cepat, Tuan Harun. Tapi lihatlah sungai ini. Ia terus mengalir tanpa henti, tapi airnya tidak pernah habis. Begitulah rezeki orang yang bersedekah, Tuan Harun. Selalu mengalir dan tidak pernah kekurangan." Mata Harun pun berbinar. Kini ia mengerti. Jadi sedekah itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa ikhlas kita memberi. "Tepat sekali, Tuan Harun," kata Abu Nawas. "Dan ingatlah, Tuan, Allah berjanji bahwa siapa yang memberi, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik." Sejak hari itu, Harun pun mulai rutin bersedekah meskipun hanya sedikit. Ia berbagi kurma kepada anak-anak yatim, memberi makanan kepada tetangganya yang kekurangan, dan membantu orang-orang di sekitarnya dengan apa yang ia bisa. Dan yang mengejutkan, dagangannya yang semula sepi kini perlahan-lahan kembali ramai. Pembelinya bertambah,
dan ia boleh mendapatkan keuntungan lebih dari sebelumnya. Ia merasa hatinya lebih tenang dan rezekinya semakin lancar. Suatu hari, ia pun kembali menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah membuktikan sendiri. Dulu aku takut bersedekah karena merasa kekurangan. Tapi sekarang aku semakin yakin bahwa semakin kita memberi, semakin kita menerima." Abu Nawas pun tersenyum. "Itulah rahasianya bersedekah, Tuan Harun. Orang-orang yang bersedekah bukanlah orang yang kehilangan hartanya, melainkan orang yang menanam benih keberkahan dalam hidupnya, Tuan." Dan sejak hari itu, Harun tidak pernah lagi ragu untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu, Paduka. Karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya.
Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara, Paduka. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. Kamu benar, Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan. Jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang tuan tanah, tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu saja, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melanjutkan profesi laknatnya. Setelah perenungan yang mendalam, ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang gak bisa aku tolak." "Memangnya wangsit apa, Abu Nawas?" tanya salah satu kawannya. "Wangsit itu mengatakan bahwa apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Beranak? Beranak gimana maksudnya?" tanya kawan-kawannya. "Ya, ketika kalian menitipkan benda padaku seperti ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian, beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas dengan serius. Sebagian kawannya percaya, sebagian kawan lainnya nggak percaya. Mereka berpikir ini adalah usaha Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Wah, kalau begitu aku akan menitip 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan yang percaya. "Aku juga, aku mau menitip 2 dinar uang padamu," timpal kawan lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari 1 ekor kambing dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai juga kepada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai kang rentenir. Hingga pada suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, kamu sedang butuh apa?
katakan saja, nanti aku bantu. Gak usah sungkan-sungkan. Maaf Tuan, sepertinya saat ini saya sedang tidak membutuhkan apa-apa, kata Abu Nawas. Ya sudah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Gak usah sungkan-sungkan. Timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah kemudian berlalu meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu sore Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat akan tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah si tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. 3 telur tuan tanah kini menjadi 15 telur. Abu Nawas, kamu mau butuh apa lagi? Ayam, kambing, apa uang? Silahkan, kamu mau butuh berapa? Tanya si tuan tanah dengan girang. Enggak Tuan, sepertinya saya sudah cukup. Saya lagi nggak butuh apa-apa, kata Abu Nawas beralasan. Sudahlah Abu Nawas, nih ini aja nih, uang 100 dinar kamu bawa. Siapa tahu kamu nanti ada kebutuhan mendadak, kata si tuan tanah dengan menyodorkan sekantong uang berisi 100 dinar. Waduh Tuan, saya jadi nggak enak kalau begini. Saya jadi ngerepotin Tuan, jawab Abu Nawas. Gak apa-apa Abu Nawas, tenang aja. Tapi biasa ya, beranak, kata si tuan tanah penuh harap. Oh siap Tuan, saya akan menjaganya, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun undur diri untuk pamit pulang. Tidak terasa 5 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hingga 1 bulan pun Abu Nawas tak kunjung datang untuk mengembalikan uang milik tuan tanah. Ya Abu Nawas, sudah 1 bulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya Tuan, sebenarnya dari kemarin-kemarin aku akan ke rumah Tuan, namun aku sibuk sekali. Nah, berhubung Tuan sudah ada di sini, sekalian ada yang ingin aku bicarakan juga Tuan, kata Abu Nawas beralasan. Oh nggak apa-apa saudaraku, silahkan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Jadi begini Tuan, sebenarnya uang yang Tuan pinjamkan kepadaku buru-buru beranak. 3 hari kemudian malah mati gak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Ya bagaimana ya Tuan ya? Karena memang ketika sesuatu itu bisa beranak, pasti sesuatu itu juga bisa mati Tuan. Ya mungkin Tuan lagi kena apesnya aja. Gimana kalau misalkan Tuan pinjamkan uang ke saya lagi? Ya jangan banyak-banyaklah Tuan, 500 dinar aja. Biar nanti kembalinya bisa menutupi uang yang mati kemarin, kata Abu Nawas memancing. Gila kamu, 100 dinar aja mati, apalagi 500 dinar, ujar si tuan tanah sambil ngeloyor pergi. Ia tak berani memperpanjang urusan itu dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas adalah orang dekatnya kerajaan. Kalau sampai ia menuntut, yang ada malah dia yang bakalan masuk bui karena menjalankan bisnis rentenir laknatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain mencari kayu bakar di hutan, Abu Nawas juga sering pergi keluar kota untuk berdagang. Di kota yang dituju, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Hingga suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur ya. Tapi boleh nggak bayarnya nanti kalau daganganku terjual habis? Tanya Abu Nawas. Oh, nggak apa-apa Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Ya bolehlah, jawab pemilik warung.
Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan berlalu. Dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Wah, bagaimana Abu Nawas? Laris nih dagangannya?" tanya pemilik warung. "Ya, alhamdulillah lah kawan, daganganku laku semuanya." "Oh ya kawan, aku pesan makanan seperti dulu ya, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Siap Abu Nawas, langsung kami sajikan." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Aku minta total tagihannya kawan. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini Abu Nawas, semua total tagihannya. Cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terperanjat mendengar jumlah yang harus dibayarkan. 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu bilang cukup 200 dirham? Jangan aneh-aneh begitulah. Kamu ini mau memerasku apa gimana?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah loh, sudah aku kasih diskon. Coba kamu pikir, ayam yang kamu makan sejak 3 bulan lalu itu, kalau setiap harinya dia bertelur, maka pasti akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham itu. Berhubung kamu langganan di sini, aku cuma memintamu membayar 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. "Ah, ada-ada saja kamu ini. Mana bisa begitu? Bagaimana kamu bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan banyak ayam? Ini cuma akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah. Dan terjadilah perdebatan sengit di antara mereka berdua. "Ya sudah Abu Nawas, perkara ini harus tetap diselesaikan. Kita temui Tuan Hakim saja, gimana?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut, ayo kita ke tempat Tuan Hakim sekarang," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupa-rupanya Tuan Hakim sudah dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu si Hakim itu bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu, ya mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan itu akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu bisa jadi, tapi kalau ayamnya masih hidup. Sedangkan ayam yang aku makan kan sudah mati dan sudah dimasak Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas itu dihiraukan oleh Tuan Hakim. Ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Baiklah Tuan Hakim, karena sebentar lagi ini sudah malam, saya minta kasus ini untuk ditangguhkan sampai besok pagi," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah mau mengalah dan tak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Di tengah gelapnya malam, senyum Abu Nawas mulai mengembang, pertanda si cerdik itu sudah menemukan solusinya. Dan pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Wah Abu Nawas, kenapa kamu terlambat? Kami sudah menunggumu dari tadi," tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi itu ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam. Ya terpaksa aku harus merebusnya dulu. Nah setelah matang baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Ya jadi aku datang terlambat Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa Abu Nawas, aku baru dengar loh ada biji gandum yang sudah direbus bisa ditanam dan bisa tumbuh."
Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpinggal-pinggal. Setelah tawa mereka mulai mereda, Abu Nawas pun berkata, "Ya, itu memang aneh sih. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, terus bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham?" Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Loh, kok kalian diam aja? Apa aku yang harus tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan Baginda Raja telah mengangkat penasehat yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana membuat Abu Nawas sulit sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukannya itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku, Tuan Abu, dan rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya yang lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Katanya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit karena ulah penasehat istana itu. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Ya sudah, kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya masuk. Akan tetapi, timbul rasa penasaran mengapa Abu Nawas berpenampilan berbeda dari biasanya. "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu kamu sekarang menjadi nabi?" balas penasehat istana. "Sudahlah, beritahu saja rajamu itu bahwa orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kamu boleh masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat langsung melancarkan rencana jahatnya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu Abu Nawas? Kamu jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhkan hukuman mati karena berani mengaku sebagai nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlaga seperti seorang nabi. Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi.
Niatnya ia ingin memamerkan kepada baginda raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kamu seorang nabi? Kalau kamu Nabi Ibrahim, pasti punya mujizat ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami akan membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Ah, itu terlalu mudah. Lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah, aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kamu memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat istana. Ya kalau begitu, janganlah memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizat itu? Kata penasihat istana. Baik, akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasihat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Kalau kamu sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengangkat tongkat bersiap-siap memukul si penasihat istana. Tentu saja hal ini membuat penasihat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, baginda raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kamu mengaku sebagai seorang nabi? Tanya baginda raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana. Saya hanya mengaku sebagai orang suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya sudah berwudu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya baginda raja kembali. Paduka, bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu dikarenakan ulah penasihat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumah tetangganya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, baginda raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, baginda raja segera memecat penasehatnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada tetangganya Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Nah, suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makan. Bisa nggak kamu membantuku? Pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. Oh, gampang itu. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu, jawab Abu Nawas. Katakan saja Abu Nawas, yang penting nafsu makanku kembali normal, tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, kamu bawa ke sini roti yang paling enak yang kamu simpan di rumahmu, perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah dan mengambil beberapa roti miliknya. Dan singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. Ini rotinya Abu Nawas.
Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya lagi sampai habis. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang kikir itu hanya bisa menatapnya. Kurang ajar Abu Nawas, ia memakan rotiku seenaknya. Batin Abu Jahil merasa tak rela. Lama-kelamaan sifat pelitnya itu tak bisa ia tahan. Ia tak rela rotinya dimakan Abu Nawas. Apalagi itu adalah roti yang paling enak yang ia punya. Ditambah ia jadi merasa lapar ketika melihat Abu Nawas melahap roti dengan sangat nikmat. Ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. Sudah Abu Nawas, jangan kau makan semua. Aku juga lapar, kata Abu Jahil sambil memasukkan roti ke mulutnya. Tuh kan, nafsu makanmu sudah balik, balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran, mengapa hanya dengan cara seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskan bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang lain, selera makan kita akan menjadi bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan keledainya yang sering hilang-hilangan, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Di pagi hari ia pergi ke pasar dengan niat untuk menjual keledainya. Setelah ia bertemu dengan beberapa orang yang hanya melakukan penawaran, akhirnya ia bertemu dengan seorang calon pembeli. Ia adalah seorang laki-laki yang tertarik untuk membeli keledai Abu Nawas. Setelah proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka sepakat untuk bertransaksi dengan harga 10 dinar. Uang diserahkan, keledai pun dibawa pulang. Setelah sebulan kemudian, si lelaki itu menemukan sesuatu yang tak cocok dengan si keledai. Dan ia berniat untuk datang kembali ke pasar dengan membawa keledai yang telah dibelinya itu dan meminta uangnya kembali. Tak butuh lama menunggu, Abu Nawas yang memang kebetulan sedang di pasar langsung dihampiri oleh si lelaki itu. Si lelaki pun mengutarakan niatnya. Loh, kenapa? Emangnya ada yang salah dengan keledai ini? Tanya Abu Nawas. Yah, Abu Nawas, keledai ini jalannya lambat banget. Udah gitu makannya banyak lagi. Padahal aku sudah mencoba berbagai cara, tapi dia nggak mau bergerak lebih cepat lagi, jawab si lelaki kesal. Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. Tapi maaf nih, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Mendengar itu, si lelaki pun tak terima. Apa-apaan kamu Abu Nawas? Ini sama saja kamu menipuku. Jual keledai tapi banyak kurangnya. Loh, sebelumnya kamu kan sudah memeriksanya sendiri kan? Balas Abu Nawas. Iya, memang benar. Tapi kan kamu nggak bilang kalau keledainya itu lambat dan boros, sahut si lelaki. Ya memang keledai emang begitu, mau gimana lagi? Tapi bentar, aku ada ide, kata Abu Nawas. Begini aja, aku kasih harga yang jauh lebih murah, 5 dinar aja, gimana? Usul Abu Nawas. Sejenak si lelaki terdiam, ia mencoba berpikir tentang harga si keledai itu. 5 dinar untuk seekor keledai yang lambat, ia merasa itu harga yang cocok. Baiklah, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, jawab si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pun pergi dengan membawa keledai itu kembali. Abu Nawas pun tersenyum puas. Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas datang dan berkata, "Ya Abu Nawas, bodoh kamu ini. Kenapa dijual 5 dinar? Bukannya untung malah buntung. Padahal kan sudah laku 10 dinar. Sekarang malah kamu menjualnya 5 dinar. Abu Nawas dengan tenang menjawab. Ah, kamu kalau tahu susahnya menjual itu keledai. Ya dalam waktu sebulan kemarin itu, hitung-hitung aku hanya menitipkan keledai pada si lelaki itu. Aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberinya makan.
Dengan cerdiknya, Abu Nawas berhasil mengelabui si lelaki dan tetap mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut.